Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin merangkum kisah karomah yang dimiliki Sunan Gunung Jati atau dengan nama Syekh Syarif Hidayatullah. Salah satu karomah yang dimilikinya adalah mengeluarkan air dari tanah yang gersang dan tandus dan kekeringan di perkampungan. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Gunung Jati masuk ke dalam perkampungan untuk mengajak warga memeluk agama Islam. Pada saat itu, tibalah Sunan Gunung Jati di sebuah perkampungan yang kering, gersang, dan tandus. Dirinya melihat sejumlah warga sedang menggali tanah untuk mencari mata air. Diduga sebagai pimpinan dari warga, sang kakek tua ini menghentikan galiannya karena melihat sosok yang tidak dikenalnya, yaitu Sunan Gunung Jati. Kemudian sang kakek memerintahkan sang warga untuk berhenti menggali dan menemui sosok yang tidak dikenalinya itu. Nyatanya, sang kakek ini menduga kalau Sunan Gunung Jati sebagai utusan dewa yang akan membantunya dalam mencari mata air. Sayangnya, sang kakek dan warga kecewa ketika Sunan Gunung Jati mengatakan kalau dirinya hanyalah manusia biasa, bukan utusan dewa. Selamat datang Kisanak. Apakah Dewata mengutus Kisanak untuk membebaskan kutukannya atas desa kami? Saya bukan utusan Dewata seperti yang kalian katakan. Saya musafir yang sedang lewat. Kalian dengar? Dia bukan utusan Dewata seperti apa yang kalian harapkan. Dia tidak mungkin dapat membebaskan desa kita dari keringan, hama, penyakit yang merusak seluruh tanaman hingga panen gagal. Berhari-hari kami membongkar tanah ini, mencari sumber mata air, sekedar untuk membasahi tenggorokan ini. Mungkin Allah belum menghendaki untuk mengirimkan air untuk perkampungan ini, ujar Sunan Gunung Jati. Barangkali Allah belum mengizinkan. Allah? Lantas sang kakek dan warganya kaget karena merasa asing dengan nama Allah yang sebelumnya belum pernah mereka dengar. Siapa itu Allah? Tanya sang kakek kepada Sunan Gunung Jati. Lalu Sunan Gunung Jati pun menjelaskan bahwasannya Allah lah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Allah juga yang mengatur rezeki bagi setiap umatnya termasuk air. Saya lihat kalian telah berusaha sekuat tenaga. Tapi kalian lupa bahwa kita adalah manusia yang lemah. Karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Saya tidak kenal apa yang Kisanak sebut-sebut itu. Tapi jangan Kisanak kira kami belum melakukannya. Bermacam-macam sesaji dan upacara telah kami lakukan. Tapi inilah buktinya. Kalau kalian memohon kepada Allah, insya Allah keinginan kalian akan terkabul. Lantas sang kakek pun berjanji apabila Sunan Gunung Jati dapat menurunkan air, maka dirinya dan warganya akan menuruti semua perintah dari Sunan Gunung Jati. Demi kesejahteraan rakyat kami dan sesuai dengan doa kami kepada Dewata, barang siapa dapat mendatangkan air di daerah ini, kami akan patuh padanya. Kami akan mengikuti anjuran Kisanak setelah Kisanak dapat membuktikannya. Baiklah, akan saya coba. Sunan Gunung Jati pun maju dan berdoa memohon kepada Allah agar air yang diturunkan pada tanah di perkampungan ini. Air pun mengalir keluar dari tanah sangat deras ketika Sunan Gunung Jati mengusap tangannya pada tanah yang gersang. Hal ini terjadi karena karomah yang dimilikinya. Kebahagiaan terpancar dari sang kakek dan warganya karena melihat air yang keluar dari tanah. Mereka langsung mandi seakan bersyukur karena penantian mereka akan hadirnya air.
kakek pun menepati janjinya kepada Sunan Gunung Jati. Lalu dituntunlah mereka oleh Sunan Gunung Jati untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat agar mereka masuk agama Islam. Itulah kisah dari karomah Sunan Gunung Jati yang mampu mengeluarkan air dari tanah yang gersang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.